Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga detik ini kita masih berada di atas jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan ketetapan dan keteguhan iman dan Islam kita, yang semoga kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi sarana agar kita bisa istiqomah di atas Islam dan di atas iman. Kita selalu memohon dan bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga akhir dari kehidupan kita adalah akhir yang terbaik, akhir yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, yaitu husnul khotimah. Dan lebih baiknya lagi tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan kematian yang terbaik, yaitu asy-syahadah atau mati syahid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang terapi bagi orang-orang yang terjangkit penyakit, khususnya penyakit seksual. Lebih tepatnya orang-orang yang mengalami penyimpangan dalam masalah hubungan seksual, di antaranya orang-orang yang melakukan homoseksual, lesbian, dan juga berhubungan seksual dengan binatang. Bapak Ibu jamaah sekalian, terapi bagi dosa-dosa tersebut sebenarnya juga berlaku bagi dosa-dosa yang lainnya, karena pada hakikatnya seluruh perbuatan dosa adalah penyakit dan harus diobati. Maka pengobatan yang kita kenal dalam dunia modern pun bersifat satu preventif, pencegahan. Kemudian yang kedua yaitu pengobatan setelah terjangkit. Kita sudah membahas kemarin
cara untuk mencegah agar tidak terjatuh dalam penyakit yang bernama dosa, terutama dosa homoseksual dan yang kemarin adalah berhubungan dengan binatang. Maka pencegahannya yang paling utama adalah dengan menundukkan pandangan. Dan kita sudah membahas ada 10 keutamaan atau 10 manfaat dari menundukkan pandangan mata. Kita akan lanjutkan, yaitu setelah terjangkit bagaimana pengobatannya. Kita masuk pada bab yang baru yang merupakan lanjutan dari bab sebelumnya di halaman 199, faslun al-mani'u min husuli da'il ishqi, yaitu perkara yang menghalangi terjangkitnya, sebenarnya ini yang merupakan pengobatan dari penyakit kerinduan atau cinta dan sejenisnya. Kerinduan, kasmaran, ya, kemudian cinta, ya, adanya hasrat yang besar karena seseorang melakukan sesuatu. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya hasrat, keinginan, apalagi dibarengi dengan cinta kepada sesuatu tersebut. Maka ketika penyakit itu sudah menjangkiti, di antara terapinya, ini saya katakan kemarin mungkin belum tentu sama atau bisa jadi sama dengan terapi yang dilakukan oleh psikiater dan sejenisnya. Saya fokus kepada terapi yang disampaikan oleh penulis Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kalau menundukkan pandangan adalah mencegah sebelum terjadinya, maka kalau sudah terjadi, yaitu dengan cara istighalul qalbi bima yasudduhu an dzalika wa yahulu bainahu wa bainal wuqu'i fihi wa huwa imma khaufun muqallaqun aw hubbun muz'ijun. Maka yang kedua, yaitu dengan cara terapi setelah terjangkitnya adalah menyibukkan hati dengan apa yang menghalangi, ya, menghalangi dari perbuatan tersebut, ya, yaitu ketika penyakit homoseksual dan sejenisnya itu menjangkiti, maka pengobatannya adalah dengan cara menyibukkan hati, yaitu dengan perkara-perkara yang menghalangi atau menjauhkan dari perbuatan tersebut. Jadi bisa menghalangi atau menjauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ada kalanya dengan rasa takut yang menggelisahkan dan juga adanya yaitu rasa cinta yang mengganggu. Ini kalimatnya maksudnya begini Bapak Ibu. Ini memang terapi yang berkaitan dengan cara berpikir. Terapinya bukan berupa obat, ya bisa obat kimia atau herbal, tapi ini lebih kepada terapi secara psikologis. Jadi ketika seseorang itu jatuh dalam perbuatan dosa termasuk homoseksual dan sejenisnya, maka caranya adalah hatinya disibukkan dengan perkara-perkara yang bisa menghalangi atau menjauhkan dia dari perbuatan tersebut. Di antaranya adalah adanya rasa takut, ya, kemudian ada juga rasa cinta. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang normal kita memiliki rasa takut, begitu pula adanya rasa cinta. Maka ternyata dua perkara ini, rasa takut dan rasa cinta, ini bisa mengendalikan diri seseorang. Kita tahu bahwa ketika seseorang itu dihinggapi rasa takut, apalagi takutnya yang sangat berlebihan, maka dia akan mudah dikendalikan oleh orang yang dia takuti. Dan juga ketika seseorang memiliki cinta kepada seseorang, maka cenderung dia akan mudah dikendalikan oleh orang yang dia cintai. Itu artinya rasa takut
dan juga rasa cinta itu seolah memiliki kekuatan. Allah berikan kekuatan di sana untuk mengendalikan seseorang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang yang beriman, kita benar-benar harus tahu ya kemana kita arahkan cinta kita dan kepada siapa kita takut. Ini yang paling pokok Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita harus mengetahui kepada siapa cinta ini ditargetkan, diarahkan, dan kepada siapa juga kita harus takut. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu siapa-siapa yang kita cintai, kita harus melakukan skala prioritas. Mana yang menempati ranking tertinggi dalam cinta kita. Karena nyatanya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalaupun sama-sama kita mencintai, misalkan ada 5 yang kita cintai, di antara 5 ini mana yang akan paling kita turuti, mana yang kita akan berkorban untuknya lebih besar, adalah orang yang kita cintai dengan cinta pada urutan yang tertinggi. Jadi ada 2 poin Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang pertama, kita harus perhatikan kita arahkan cinta kita kepada siapa. Lalu di antara objek-objek tersebut, mana yang menempati urutan tertinggi, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini benar-benar akan mempengaruhi jiwa seseorang. Bapak Ibu jamaah sekalian, dijelaskan oleh beliau, annan nafsa la tatruku mahbuban illa limahbubin a'la minhu. Karena sesungguhnya jiwa itu tidak akan pernah meninggalkan orang yang dicintainya kecuali kalau ada yang lebih besar cintanya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, secara naluri manusia itu akan sangat sulit melepaskan orang-orang yang dia cintai. Maka hal tersebut akan bisa dilakukan. Dia bisa melepaskan rasa cinta itu ketika ada yang lebih dia cintai. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang terjangkit penyakit-penyakit dosa, termasuk penyakit yang bernama homoseksual, maka ini yang pertama perlu dikendalikan adalah dia harus memiliki pemahaman dulu yang benar. Dipahamkan kepadanya bahwa boleh mencintai, namun harus jelas siapa yang kita cintai. Yang kedua, siapa yang menempati urutan tertinggi dalam cinta ini. Kalau dia sudah bisa menargetkan siapa yang dia cintai dan mana yang harus didahulukan, maka diharapkan ketika dia bisa meletakkan Allah dan Rasulnya pada level yang tertinggi dalam cintanya, maka dia bisa melepaskan atau beralih kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada yang lainnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti dalam diri kita pun kita memiliki cinta. Dan objek yang kita cintai juga lebih dari satu. Ada banyak yang kita cintai. Maka biasanya kita akan mendahulukan, memprioritaskan mana yang menempati urutan tertinggi. Contoh saja, ini sederhana. Kita secara naluri mencintai diri kita. Kita ingin diri ini bahagia, ingin merasakan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Kita memiliki naluri mencintai diri sendiri. Ini sesuatu yang wajar. Nah, namun di samping kita mencintai diri kita, ada yang kita cintai yang lainnya. Contohnya anak misalkan. Maka ada satu contoh. Saya pernah berdialog dengan beberapa orang. Di antaranya orang yang berpisah dengan pasangannya. Apakah karena bercerai ataukah karena pasangannya meninggal dunia. Dan ada di antara mereka yang sampai 10 tahun bahkan lebih tidak menikah lagi. Kalau saya tanyain misalkan seorang wanita ataupun laki-laki, terutama wanita ya. Kalau laki-laki biasanya tidak lama,
kuburannya gurung garing wis rapi maneh. Ya, biasanya begitu, rata-rata Pak ya. Banyak ya teman-teman saya itu baru 3 hari meninggal, sedih gitu ya. Terus japri saya, WA saya, Ustadz barangkali ada janda yang siap nikah 3 hari ini. Ya, baru 3 hari Pak, bayangkan. Oh iya sampean ngempet ya, soalnya istrinya sakit bertahun-tahun, ya wajar ya, wis tak carikan kalau ada gitu. Itu laki-laki. Nah, walaupun tidak semua ya, tapi secara umum ya. Biasanya wanita terutama ya. Ada yang saya tanya, kenapa 10 tahun tidak nikah-nikah lagi, padahal kan masih sebenarnya masih bisa lah untuk nikah lagi. Ternyata di antara jawabannya, saya memikirkan anak saya. Bukan berarti dengan nikah terus anaknya tidak dicintai, tidak. Tapi ada orang sebenarnya secara naluri dia mencintai dirinya, ingin dirinya bahagia, ingin juga berumah tangga. Tapi dia berpikir apakah nanti anak saya akan bahagia, dan dia lebih memikirkan anaknya. Maka dia memutuskan untuk tidak menikah lagi karena demi anak. Ada yang seperti itu. Ya, ini contoh saja. Bukan berarti orang yang menikah lagi salah, tentu tidak. Ini adalah contoh membandingkan. Ya. Ketika ada yang lebih dicintainya, maka dia akan memprioritaskan yang dicintai tadi. Sebenarnya dia mencintai dirinya sendiri, dia ingin bahagia, tapi ada tapinya. Saya lebih sayang anak saya ingin membahagiakan anak saya. Walaupun dalam tanda kutip dengan menikah belum tentu anaknya sengsara. Cuman ada orang yang menyimpulkan begitu. Nah, ini contoh bahwa ada cinta, dua cinta ini, tapi mana yang dia dahulukan, yang lebih besar cintanya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kita cintai ini sangat penting. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ada konsekuensi ketika mencintai, maka akan ada pengorbanan, akan ada kepatuhan, akan ada ketundukan di sana. Maka siapa yang kita cintai ini sangat penting. Yang kedua, setelah kita mengetahui siapa saja yang kita cintai, maka mengurutkannya, mana yang paling tinggi, ini juga penting. Maka orang-orang yang terjangkit penyakit-penyakit maksiat dan dosa, kita harus tanamkan bahwa di antara yang harus kita cintai adalah diri kamu, keluarga kamu, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin pasangan. Tapi di sana juga ada sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ada Rasulnya. Maka semua itu kita cintai dan kita tempatkan Allah dan Rasulnya pada urutan yang tertinggi. Maka ini kalau sudah masuk, setidaknya dia berpikir, oh ternyata Allah lah yang berhak ditempatkan pada posisi yang tertinggi, sehingga harus didahulukan. Kalaupun orang ini menyukai yang lainnya, di antaranya dia jatuh cinta dengan pasangan homoseksualnya, dan ini sangat berat untuk lepas. Ya, sebagaimana juga seseorang ketika cinta dengan lawan jenisnya. Ya, bahkan ini kadang sangat melekat sekali dalam hatinya, ya, kecintaannya. Bahkan sampai ya, dia rela membunuh dan sebagainya demi pasangannya ini, karena dihiasi oleh syaitan supaya dia memiliki rasa suka yang berlebih. Maka terapinya adalah disadarkan dulu bahwa mencintai ini adalah naluri manusia, tapi harus jelas dulu siapa yang layak dicintai. Setelah itu tempatkan Allah dan Rasulnya pada ranking yang tertinggi, sehingga nantinya diharapkan ketika menempatkan Allah dan Rasulnya pada urutan yang tertinggi akan mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya mengharamkan, melarang homoseksual, maka orang yang sudah mulai merasakan oh bahwa Allah harus didahulukan, dia akan bisa berubah walaupun mungkin tidak langsung. Sering diajak berdialog, termasuk diri kita sendiri. Kalau kita terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, pada hakikatnya kita menyenangi dosa itu. Bagaimana orang-orang yang melakukan perselingkuhan itu susah sekali untuk melepaskannya. Bahkan sampai ada yang mengatakan selingkuh itu nggak ada obatnya, walaupun kita yakin bahwa setiap penyakit ada obatnya, tapi sangat susah katanya.
sehingga seolah sembuh tapi akan kumat lagi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah dan menyembuhkannya. Maka mindset ini sangat penting ya. Seseorang yang terjatuh dalam perbuatan dosa, termasuk kita tentunya, maka kita akan memikirkan bahwa Allah dan Rasulnya harus kita tempatkan pada urutan yang tertinggi di antara cinta-cinta itu, sehingga harus kita dahulukan. Maka apa yang kita senangi kalau itu dibenci Allah, kita harus memilih. Kita senang secara nafsu dan naluri terhadap perbuatan dosa, bergelimang dalam perbuatan dosa. Terutama dosa ini ya macam-macam, terutama masalah berkaitan hubungan seksual. Termasuk juga sebenarnya pada yang umum, seperti pada dosa korupsi. Siapa yang tidak senang uang? Kalau dia sudah menikmati uang korupsi, jumlahnya banyak, dia susah untuk meninggalkannya. Nah, maka di sanalah sebagai langkah awal, kita harus menempatkan Allah dan Rasulnya pada urutan yang tertinggi di antara cinta. Kalaupun sesuatu itu kita sukai, kita senangi, kita berat melepaskannya, maka kalau itu perkara yang Allah benci, kita akan berani meninggalkannya karena Allah yang kita dahulukan. Berapa banyak nun sewu Bapak Ibu jamaah sekalian orang yang sulit melepaskan riba karena ada cinta di sana, cinta kepada uangnya. Apakah dia sebagai pelaku langsung pemilik usaha yang ada unsur ribanya atau sebagai karyawan, sebagai pegawai? Berapa banyak orang yang sebenarnya tahu ini riba, saya bekerja di sini ini haram, ya, tapi bayarannya akeh ya, opo ya, nggak bisa lepas, karena dia ada kecintaan di sana. Maka ketika hatinya disentuh bahwa mencintai itu adalah naluri manusia, tapi harus meranking siapa yang ditempatkan pada urutan yang tertinggi. Kalau yang ditempatkan Allah dan Rasulnya, maka kita cek apa yang kita cintai, apakah dibenci atau tidak sama Allah. Kalau Allah membenci, maka kita harus berkorban untuk meninggalkannya. Karena tadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seseorang itu nggak akan bisa melepaskan apa yang dia cintai kecuali ada yang lain yang lebih dia cintai. Sama-sama dicintai, tapi yang lebih besar cintanya yang akan lebih ditaati. Begitu pula Bapak Ibu jamaah sekalian, adanya rasa takut ketika seseorang melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan dosa, maka dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan bisa dilepaskan. Dia ada rasa takut, wah kalau saya berhenti dari pekerjaan ini, padahal ini haram, saya takut miskin, saya takut jatuh, bagaimana istri saya, bagaimana keluarga saya. Dia takut. Tapi ketika rasa takutnya kepada Allah lebih besar, maka takut yang pertama akan bisa dikalahkan. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, langkah pengobatan, kalau tadi pencegahan dengan menundukkan pandangan, pengobatannya adalah dengan disadarkan bahwa mencintai boleh, tapi harus jelas siapa yang dicintai. Yang kedua, ada urutan, ranking. Nah, setelah Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah jelas harus menempatkan Allah dan Rasulnya, maka ditanamkan kesabaran di sana. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Ats-tsani quwwatu azmin wa sabrin. Yang kedua, dikuatkan tekadnya dan kesabarannya. Setelah tahu siapa yang layak dicintainya, kemudian diurutkan mana yang harus ditempatkan pada urutan yang tertinggi, yaitu Allah dan Rasulnya, maka ditanamkan tekad yang kuat dan kesabaran dalam hatinya, bahwa dalam meninggalkan perkara yang diharamkan Allah, yang dibenci Allah ini butuh tekad yang kuat dan butuh kesabaran. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mengingatkan kita semuanya tentang cinta dan siapa yang layak dicintai, lalu siapakah yang paling ditempatkan di urutan tertinggi dalam cinta kita, yaitu surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Muhammad, jika orang tua kalian, kemudian anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, kemudian juga kerabat atau keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, dan juga bisnis perdagangan yang kalian khawatirkan ruginya, dan juga tempat-tempat tinggal kamu, semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah Allah akan datang dengan perhitungannya. Hatta fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah datang dengan perkaranya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka tadi saya sampaikan bahwa kita mencintai banyak hal. Mencintai orang tua, anak kita sudah pasti. Mencintai pasangan, saudara, kerabat, mencintai harta, mencintai bisnis yang kita jalankan, bahkan mencintai rumah-rumah, tempat-tempat tinggal kita, villa-villa kita dan sebagainya. Silakan itu dicintai, itu sesuatu yang wajar. Tetapi kalau semua itu diletakkan lebih tinggi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan kepada kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud keputusan di sini ini adalah berbentuk keterpurukan, berbentuk ketertinggalan, berbentuk kesengsaraan dan lain-lainnya. Sebagaimana dikuatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum zulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah bertransaksi dengan sistem inah, salah satu jenis riba yang dimanipulasi seperti bukan riba. Jadi inah ini maknanya luas. Riba yang dikemas seperti bukan riba. Banyak diutak-atik sekarang itu. Bisa dengan kalimat ini sebenarnya bagi hasil, tapi anehnya bagi hasilnya kok flat setiap bulannya sekian. Padahal bagi hasil yang syar'i adalah dari untung bersih dibagi sesuai kesepakatan. Artinya bisa naik turun tergantung keuntungan bersih. Tapi sekarang banyak orang yang memanipulasi riba dengan mengatakan ini sistem bagi hasil. Dan dari awal sudah diperkirakan untungnya per bulan berapa, nanti ngasihnya berapa. Flat setiap bulannya sekian, stabil. Ini namanya riba tapi seolah-olah bagi hasil. Ini contoh saja. Dan masih banyak jenis-jenis yang lainnya. Inah ini adalah riba yang dikemas seolah tidak riba. Kalau kalian sudah bertransaksi dengan sistem ribawi, kalian sibuk dengan peternakan, kalian sibuk dengan perkebunan, dengan bisnis, perdagangan, dan kalian meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan menimpakan kehinaan, kerendahan, kekalahan, dan seterusnya. Dan ini tidak akan pernah Allah angkat sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senada dengan ayat tadi bahwa kalau kita menempatkan orang tua, anak, pasangan, saudara, kerabat, harta, rumah, pekerjaan, bisnis, semuanya menempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, tunggulah sampai Allah mendatangkan yaitu tadi musibah-musibah, kehinaan, keterpurukan, jatuh dan sebagainya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya simpulkan bahwa seseorang yang
ingin terhindar dari penyakit homoseksual termasuk dari perbuatan zina, maka pencegahannya dengan menundukkan pandangan. Kemudian setelah terjangkit, setelah jatuh, apakah masih dangkal atau dalam jatuh ke dalamnya, maka sibukkan hati dengan cara yaitu menempatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya pada urutan yang tertinggi. Jika sudah menempatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya paling tinggi, maka semua yang ada di bawahnya akan mengikuti. Kalau Allah mencintai, Rasul mencintai, ya kita akan lakukan. Kalau Allah membenci, Rasulullah juga tidak menyukainya, kita tinggalkan walaupun kita mencintainya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah itu adanya tekad yang kuat dan juga kesabaran. Karena salah satu jenis kesabaran adalah sabrun an maharimillah, sabar dalam meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, mari segera kita tinggalkan secara total, karena adanya rasa cinta yang lebih tinggi kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus juga adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sabar dan tekad yang bulat, mari kita tinggalkan secara total. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan, arahan kepada kita semuanya, dan juga memberikan kekuatan, kesabaran khususnya dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.